Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di channel ini bersama dengan saya Linjin Butar-Butar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman sekalian mengenai Office 365 atau Microsoft 365. Nah, hal yang saya bagikan di sini, yang saya sharingkan adalah bagaimana cara mengakses Office 365 dan bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada Office 365. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Langkah yang pertama kita lakukan adalah silakan diketikkan di alamat pencarian office.com, kemudian di enter. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, kebetulan memang karena saya sudah pernah akses masuk, maka username atau email saya sudah diingat di sini ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama sekali masuk, mungkin nanti akan diminta untuk masukkan username, silakan dimasukkan saja bagi yang sudah punya. Kemudian silakan masukkan email Bapak Ibu yang sesuai dengan akunnya. Nah, jika ada seperti ini tergantung Bapak Ibu apakah pilih ya atau tidak. Jadi kalau iya di sini memang lakukan ini untuk mengurangi frekuensi Anda masuk. Nah, kalau saya memang pribadi tidak ya, supaya sekalian juga untuk mengingat password yang kita buatkan. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, setelah kita berhasil masuk ke akun kita, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini memang kebetulan sudah pernah saya akses dan saya masukkan beberapa file, maka ada tampilan seperti ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama sekali masuk ke akunnya, mungkin ini masih kosong ya, tapi tidak jadi masalah. Nah, sebagai perkenalan pertama, maka setelah kita masuk ke akun kita, di sebelah kanan ini adalah profil kita. Kalau kita klik, maka akan muncul profil akun kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengaturan, nanti bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan ada di sebelah kiri, yang memiliki kotak titik 9. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kalau kita klik, jika kita klik Bapak Ibu, maka di sini ada aplikasi Office 365 yang bisa kita manfaatkan. Nah, kali ini saya akan berbagi. Yang pertama adalah mengenai OneDrive, ya, OneDrive ini. Tapi nanti bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sini ada berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan dari Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, sampai dengan Power Automate di sini ya. Nah, yang pertama sekali di sini ada OneDrive ya Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat folder dan file pada OneDrive dan bagaimana cara untuk membagi atau sharing folder yang ada pada OneDrive. Nah, caranya kita klik Bapak Ibu. Setelah kita klik yang tadi, maka kita klik OneDrive. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita klik, maka akan ada tampilan seperti ini. Kebetulan memang di sini sudah dibuatkan ada dua file ya, folder ya. Dua folder, yaitu berbagi itu indah dan keterampilan abad 21. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah tampilan OneDrive tampil seperti ini, langkah yang kita lakukan agar kita bisa membuat folder adalah maka di bagian atas ini, nah di sini ada menu yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk menambah folder, maka klik saja bagian tanda tambah plus add new. Nah, klik. Di sini ada pilihan ada folder, Word document, Excel work, sampai dengan bagian link. Maka untuk menambah folder, klik saja bagian folder. Setelah kita klik, kita diminta untuk membuat nama foldernya. Jadi di sini kita buatkan nama folder yang sesuai. Nah, di sini saya buatkan lagi adalah saling berbagi. Nah, klik create. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul folder yang kita buatkan Bapak Ibu. Nah, saling berbagi. Jika kita lihat ini, maka file size-nya masih 0 ya, karena belum terisi. Kemudian dia sharingnya masih private karena belum diseringkan. Nah, di sini untuk mengisi folder ini, langkah yang kita lakukan adalah dengan cara
double klik saja Bapak Ibu atau klik. Nah, di sini akan terbuka folder yang baru kita buatkan. Nah, untuk membuat file atau folder caranya sama. Setelah kita klik, jadi di sini My Files, saling berbagi, kita kembali mengklik plus New File atau tambah New, klik Folder. Nah, kita diminta kembali untuk membuat folder yang baru. Nah, jadi buatkan sembarang saja Bapak Ibu. Sini saya buatkan namanya foldernya belajar berbagi. Kalau sudah, klik create. Nah, di sini sudah tampil folder yang saya buatkan. Jadi dalam folder saling berbagi ada lagi folder belajar berbagi. Nah, untuk mengisi file dalam folder ini kita boleh lakukan dengan cara klik Bapak Ibu. Klik sekali juga boleh. Nah, kita akan meminta atau membuat file ke dalam folder belajar berbagi. Jadi urutannya di sini ada ya, My File, saling berbagi, folder belajar berbagi. Bisa kita lakukan dua cara, dengan cara drag atau dengan cara upload file. Nah, jadi sini kita buatkan upload file. Kita pilih file Bapak Ibu. Saat ya. Jadi kita ngupload file dari perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini saya buatkan, misalnya saya buatkan di sini dua saja Pak Ibu, ada tugas sama ini saja. Oke, kemudian klik open. Tunggu sebentar. Nah, baik. Nah, di sini telah terisi folder yang kita buatkan dengan dua buah file, yaitu tugas di sini ya. Nah, jika kita balikan kembali, nah, jadi di sini folder saling berbagi ini isinya ada folder belajar berbagi, di mana folder ini isinya ada dua item. Ya, dua item, yakni nah, tugas 5 dan sertifikat. Nah, untuk mengisi file pada bagian folder saling berbagi, caranya sama seperti yang tadi. Kita klik upload. Nah, pilih file. Kemudian kita pilih file yang sesuai yang akan kita buatkan. Nah, misalnya di sini saya buatkan transkrip atau sama sertifikat ya. Nah, klik open. Tada! Nah, jadi di sini sudah ada file pada folder saling berbagi. Jadi kalau kita balikan Bapak Ibu, nah, jadi ini adalah folder yang baru saya buatkan. Nah, di sini, jadi isinya adalah folder belajar berbagi dan file, sertifikat, dan transkrip. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah agar orang lain bisa mengakses, maka silakan kita bagikan folder yang baru kita buatkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah silakan klik folder yang akan kita bagikan. Nah, misalnya di sini kita hendak membagikan folder yang baru kita buatkan, yakni saling berbagi. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, maka akan berubah menjadi berwarna bulat biru centang putih seperti ini. Nah, untuk membaginya ada dua cara sebenarnya. Yang di sini ada tanda panah keluar, atau di sini juga boleh. Di sini ada sharing private. Nah, kita klik private juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita atur di sini bagian share. Nah, bagian share. Nah, kemudian kita atur siapa saja yang bisa mengakses dan mengedit folder yang kita buatkan. Caranya di sini ada. Setelah kita klik tadi share, saya ulangi ya. Nah, ini langkah pertamanya. Klik bagian di sini, sharing private di sini. Nah, kemudian di sini ada tulisan share. Nah, klik sekali. Nah, kemudian kita atur di sini. Nah, bagian di sini kita atur.
Kita atur, kemudian kita pilih link setting. Nah, di sini kita pilih siapa yang bisa mengakses folder yang kita buatkan. Di sini ada anyone with the link, people in Guru, innovative with the link, people with access, sama specific people. Nah, maka bisa kalau kita atur, yang pertama adalah kita atur bagian anyone with the link atau untuk semua orang bisa mengedit. Kita klik. Nah, maka di sini akan tercentang. Kemudian di sini ada pilihan izinkan untuk mengedit. Kemudian di sini ada bagian bawah ya. Bagian bawah ini sebenarnya tidak terlihat ya. Ini apply, klik apply. Nah, sampai di sini sudah Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti di sini sudah bisa diakses oleh pilihan yang saya sebutkan tadi. Nah, jika kita hendak berbagi tapi terbatas, maka kita pilih di sini adalah dengan specific people. Artinya hanya orang tertentu saja. Caranya seperti yang tadi, kita klik. Nah, saya tercentang di sini allow editing, kemudian pilih apply. Baik, Bapak Ibu. Nah, setelah di sini, jadi folder yang kita buatkan ini sudah kita atur kepada siapa kita bisa berbagi. Nah, demikian caranya Bapak Ibu, bagaimana cara untuk mengakses OneDrive, aplikasi yang ada pada Office 365, bagaimana cara membuat folder, dan bagaimana cara mengupload file dalam folder yang kita buatkan, dan bagaimana cara untuk berbagi link dengan orang yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga dengan adanya video ini, Bapak Ibu terbantu bagaimana cara untuk membuat folder dan mengupload file dalam folder yang kita buatkan pada OneDrive. Saya akan berbagi, kalau sebelumnya saya berbagi mengenai cara mengakses aplikasi OneDrive, bagaimana cara membuat folder dan cara berbaginya. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat Teams, ya, membuat Teams, dan bagaimana cara membuat channel, kemudian bagaimana cara membuat penugasan pada bagian Teams yang kita buatkan. Langkah-langkahnya hampir sama Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita login ke akun kita, sama seperti yang kemarin, bahwa di sebelah kanan ini ada bagian profil kita. Kemudian di sebelah kiri yang ada titik 9 bentuk kotak, silakan diklik Bapak Ibu. Nah, silakan pilih di sini, silakan dipilih bagian Teams, maka klik Teams. Tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, jika tampil seperti ini karena memang saya sudah pernah membuatkan nama Teams ya, nama Teams di Microsoft Teams ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu baru pertama sekali, maka yang kita lakukan adalah silakan, nah mungkin nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan awalnya ya. Maka di bagian kanan, nah di bagian kanan di sebelah yang ada geriginya ini ada tulisan bergabung atau buat tim. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris nanti agak beda ya, tapi artinya sama ya. Mungkin klik join or create a team ya, maka klik bergabung atau buat tim Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada pilihan kembali buat tim, bergabung dengan tim dengan kode Octopus dan segala macam. Maka di sini pilih yang buat tim. Nah, di sini pilih buat tim, klik Bapak Ibu. Nah, setelah kita pilih buat tim, maka klik kembali. Di sini ada pilihan kelas, komunitas, pembelajar, profesional, staff lainnya. Maka pilih kelas. Pilih kelas. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama kelas kita. Jadi misalnya di sini saya buatkan kembali. Contohnya adalah Limjun underscore abad 21 ya, abad 21. Ini boleh, ini deskripsi opsional ya, artinya bisa kita isi bisa tidak, tergantung Bapak Ibu. Jadi misalnya kita isi boleh, misalnya misalnya Bapak Ibu ya,
Nah, kalau sudah yakin, baru pilih berikutnya. Tidak harus Bapak Ibu yang deskripsi ya. Kemudian pilih berikutnya. Ini lewati saja Bapak Ibu, ini lewati saja. Nah, di sini setelah kita buatkan maka sudah ada nama tim yang kita buatkan, yakni Limjun B underscore abad 21. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan yang mau kita lakukan. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menambah channel, ya, menambah channel atau saluran. Caranya, nah Bapak Ibu, jika sudah tampil seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana menambah saluran. Maka caranya, pada bagian nama kelas yang sudah kita buatkan tadi, ada 3 titik di sini. Nah, 3 titik seperti ini, silakan diklik. Kemudian tambah saluran Bapak Ibu. Nah, klik tambah saluran. Nah, di sini kita diminta untuk membuat judul kelas yang akan kita buatkan. Jadi misalnya di sini saya tambahkan kembali adalah kelas untuk berbagi. Nah, oke. Ini opsional Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini di sini ada klik ya. Nah, boleh nggak maaf Bapak Ibu. Kemudian klik tambahkan. Ya. Oke, ditambah. Oke, berarti di sini oke, selamat datang di kelas. Nah, di sini sudah ada kelas yang kita buatkan dari nama, bukan, maaf Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada tambah channel dari kelas yang kita buatkan. Kalau misalnya kita hendak membuat yang lain, boleh Bapak Ibu misalnya tambah lagi di sini, tambah lagi, tambah saluran. Lebih menarik, buatkan si nomor 2 Bapak Ibu. Kelas berbagi lagi. Nah, kemudian klik. Oke, jika kita hendak mengedit ini, boleh kita edit Bapak Ibu. Kita buatkan dia nomor 1. Nah, simpan. Nah, tada! Nah, sampai di sini kita telah membuatkan nama kelas dari tim yang kita buatkan dan juga saluran dari kelas yang kita buatkan Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu yang kita lakukan adalah bagaimana membuat penugasan. Nah, caranya setelah kita buatkan nama kelas sama saluran, maka selanjutnya kita membuat adalah di sini ada penugasan. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa menu, aktivitas, obrolan, tim, sama tugas. Nah, untuk menambah tugas, klik tugas. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan membuatkan tugas dari yang sudah kita buatkan tadi kelasnya. Maka misalnya di sini buatkan tugas. Oke, buatkan. Jadi di sini ada draft, ditugaskan, dikembalikan, sama buat. Kita buatkan di sini, klik buat atau create ya, atau create. Nah, kemudian di sini buat tugas. Nah, cari kelasnya, kita tarik kelasnya di sini tadi Bapak Ibu ya. Limjun B underscore abad 21. Kemudian setelah kita klik berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kita akan membuat judul dari tugas yang kita buatkan. Misalnya di sini adalah tugas 1. Nah, tugas 1. Kemudian instruksinya apa?
Nah, berapa poin yang kita buatkan? Nah, jadi di sini misalnya yang maksimal ya. Jadi poinnya 100 Bapak Ibu, isikan 100. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan kelas ini di masa mendatang. Nah, jadi kita ganti Bapak Ibu. Caranya adalah klik edit, kemudian tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini masa mendatang. Ini kalau dalam versi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris mungkin tulisannya essay to all students and to this class in future. Nah, jadi pilih di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, klik selesai atau klik di sini bagian selesai. Nah, jadi di sini penugasannya untuk semua siswa. Nah, di sini ada jatuh tempo atau due ya. Jadi tanggal jatuh tempo. Nah, kapan ditebatkan? Jadi kita atur misalnya di sini tanggal 19 Juli atau tanggal 20 boleh. Misalnya di tanggal 20 Juli. Nah, sedangkan waktu jatuh temponya sampai dengan 23.59 ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita atur kirim pemberitahuan tugas ini. Nah, boleh sudah Bapak Ibu. Kemudian di sini boleh kita edit kembali. Nah, general sudah ya. Berbagi kelas berbagi. Oke. Nah, kelas berbagi lagi. Ini lagi boleh selesai. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah ada tugas yang kita buatkan, yang mulai dari judul tugas, instruksi, poinnya berapa, kemudian bagaimana tugaskan kepada siapa, tapi tanggal berapa di sini, tanggal jatuh temponya Bapak Ibu. Sampai di sini sudah Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, maka klik di sini bagian atas. Ada buang simpan tugaskan, maka klik tugaskan. Tunggu beberapa saat. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah siap tugas yang akan kita buatkan kepada peserta didik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah selesai bagaimana cara membuat Teams dan tempat channel dan juga bagaimana cara membuat penugasan pada kelas Teams yang kita buatkan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu bagaimana cara mengakses aplikasi Teams, kemudian bagaimana membuat nama kelas, menambah channel, dan bagaimana membuat penugasan pada kelas yang kita pilih. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang memanfaatkan Office 365 sebagai bagian daripada pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, semoga bermanfaat. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana membuat kelas notebook pada kelas Teams yang sudah Bapak Ibu buatkan. Nah, caranya silakan masuk ke kelas Teams yang sudah Bapak Ibu buatkan sekalian di sini ya. Jadi ini merupakan Teams dan kelas yang sudah saya buatkan Bapak Ibu. Nah, sebagai lanjutan yang tadi di sini ya. Jadi ini adalah kelas yang baru saya buatkan. Nah, silakan diklik bagian kelasnya ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik di sini, maka kita akan di sini ada pilihannya, ada umum ya, postingan, file. Nah, di sini untuk menambah kelas notebook, pilih sini siapkan buku catatan kelas. Nah, pilih. Nah, kemudian di sini lagi ada pilihan siapkan buku catatan kelas OneNote ya. Di sini mungkin dalam versi bahasa Indonesia dibuatkan dia adalah setup one class notebook. Oke. Klik Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini pilih yang bagian buku catatan kosong sama dari konten. Nah, kita pilih yang buku catatan yang kosong atau pilih black notebook. Setelah itu Bapak Ibu pilih bagian berikutnya. Nah, ini berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini adalah kita pilih kembali. Setelah tampil seperti ini,
Scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, pada bagian bawah ini ada tulisan tambah bagian, ya, atau add section. Maka pilih di sini tambah bagian. Ya, kemudian kita ganti namanya. Jadi di sini ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis. Nah, tambah di sini misalnya namanya kita buatkan adalah buku catatan. Nah, kalau sudah di sini buatkan atau next ya. Jika Bapak Ibu yang menambahkan, caranya sama. Di sini tambahkan bagian atau add section. Nah, jika sudah nanti Bapak Ibu silakan pilih create atau buat. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, di sini masih proses Bapak Ibu, masih proses menyiapkan buku catatan kelas. Ini sepertinya. Nah, tada. Nah, tada. Sampai di sini berarti sudah selesai kita membuatkan penugasan pada kelas notebook yang kita tambahkan pada pilihan kelas yang tadi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini berarti anak-anak nanti setelah kita bagikan, setelah siap nanti mereka untuk mengerjakan di pada bagian yang sudah kita buatkan di catatannya ini Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, demikian bagaimana langkah-langkah untuk membuat penugasan di kelas notebook Bapak Ibu di kelas Teams yang kita buatkan. Saya berharap semoga dengan adanya video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengelola akun Office 365 yang sudah ada dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga membantu memang dalam proses pelajaran kita apalagi di masa saat ini. Nah, demikian Bapak Ibu, tutorial ini semoga membantu pekerjaan Bapak Ibu dalam mengelola Office 365 sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada Bapak Ibu, terlebih kepada anak didik kita. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.